Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap manusia pasti menginginkan meninggal dalam kondisi yang terbaik atau husnul khatimah. Namun jika kita memiliki dosa yang belum diampuni atau belum bertaubat, maka akan meninggal dalam kondisi sebaliknya su'ul khotimah. Mengubah dan membiasakan diri menjadi lebih baik, serta memperdalam ilmu agama Islam dapat mengantarkan seseorang wafat dalam kebaikan. Namun tidak ada yang dapat mengetahui kapan kematian datang, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Hikmah dari Allah sembunyikan hal ini adalah agar seseorang tidak berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Karena ia tak tahu bagaimana akhir hayatnya. Allah berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Banyak manusia yang sudah wafat dengan keadaan berbeda-beda. Ada yang sedang bernyanyi tiba-tiba meninggal, ada ulama yang sedang menyampaikan khotbah atau ceramah tiba-tiba wafat, ada yang sedang sujud dalam sholat meninggal dunia, ada yang sedang balap liar tiba-tiba tewas kecelakaan. Ada juga yang sedang mabuk-mabukan tewas mengenaskan, dan masih banyak lainnya. Untuk itu jangan bangga atas amalan kita lakukan saat ini. Karena sesungguhnya akhir hayat itulah penentunya, apakah benar kita bisa istiqomah atau malah sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang soleh, yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk surga. Akan tetapi, ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan jelek, yang seandainya ia mati, maka akan masuk neraka. Akan tetapi, ia berubah dan beramal dengan amalan soleh. Oleh karenanya, apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukkannya sebelum ia meninggal." Para sahabat bertanya, apa maksud menunjukkannya sebelum meninggal? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu memberikan ia taufik untuk beramal solih dan mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad 3 halaman 120, 123, 230, dan 257. Lakukanlah amalan secara kontinu, berkelanjutan, dari sejak awal, agar akhir hidupnya menjadi penutup terbaik yaitu husnul khatimah. Itulah orang yang paling beruntung. Kita dapat simpulkan kondisi manusia baik awal dan akhir hidup itu ada 4 macam yaitu: 1. Ada orang yang buruk pangkalnya dan buruk di akhir hayatnya. Orang seperti ini merupakan orang-orang kafir yang hatinya telah tertutup dari kebenaran dan ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mati pun masih dalam keadaan kafir. Salah satu contohnya adalah Abu Lahab, Firaun yang diabadikan dalam Al-Quran. 2. Orang yang buruk pangkalnya, tapi baik akhir hidupnya. Orang seperti ini merupakan orang-orang yang pernah tersesat jalan hidupnya, lalu sadar, bertaubat sehingga kembali ke jalan Allah. Sebagai contohnya, ada orang yang awalnya seseorang itu pemabuk dan selalu berbuat maksiat, namun di masa akhir hidupnya, dia melakukan taubat nasuha dan selalu beribadah serta berbuat kebaikan. 3. Orang yang baik pangkalnya, tapi buruk di akhir hayatnya. Orang seperti ini merupakan orang-orang ahli ibadah dan soleh yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan rayuan setan, sehingga terjerumus dalam kekufuran. Percuma jika awalnya seseorang itu adalah ahli ibadah, namun saat akhir hidupnya menjadi pemabuk atau pezina, yakni dalam keadaan su'ul khotimah, seperti kisah Barsisa. Sungguh termasuk orang yang merugi. 4. Orang yang baik pangkalnya dan baik pula akhir hayatnya. Itulah orang yang paling beruntung dan mulia, yang mana terlahir dalam keluarga yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga orang yang dididik ilmu agama Islam, selalu mengamalkan ajaran Islam secara kontinu dan istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya adalah Ali bin Abi Thalib dan para wali Allah, serta orang-orang yang istiqomah beribadah dan berbuat kebaikan. Setiap manusia yang pada akhir hayat dalam keadaan baik amalannya, maka sungguh beruntunglah dia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Kembali dalam keadaan yang baik adalah impian setiap manusia, maka sebagai umat muslim perlu mempersiapkannya sebaik mungkin sebelum tiba ajalnya. Istiqomah mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala beserta Rasul-Nya, dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kehilafan kita, serta mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.